Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devilish Joy episode terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat membuat konten-konten menarik mengenai alur cerita drama Korea. Dan jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Serta jangan lupa juga untuk like, comment, and share video-videonya ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ternyata orang yang mengetuk jendela kamar Gi-beom adalah sekretaris Yang. Gi-beom terus menanyakan mengenai kabar dari Gong Ma-sung. Namun sekretaris yang justru mengatakan bahwa awalnya ia memang pergi bersama Gong Ma-sung, dan Gong Ma-sung juga sempat pergi ke Baltimore. Namun setelah itu Gong Ma-sung pergi tanpa kabar. Sekretaris yang bahkan pergi ke setiap rumah sakit yang ada untuk menemukan Gong Ma-sung. Setelah menemui Gi-beom, sekretaris yang juga menemui Ki-jon. Ki-jon tidak percaya dengan apa yang sekretaris yang katakan sebelum ia melihatnya sendiri. Sekretaris yang juga memberikan rekaman yang pernah Tuan Kim berikan kepada Gong Ma-sung. Setelah mendengar rekaman tersebut, Ki-jon datang menemui ibunya dan mengancam akan mengungkapkan penyebab kecelakaan Gong Ma-sung kalau ibunya tidak mencari keberadaan Gong Ma-sung saat ini. Ternyata surat yang Gong Ma-sung tulis sebelumnya dikirim untuk Gi-beom. Isi surat itu menyatakan bahwa Gong Ma-sung berterima kasih kepada Gi-beom karena telah memberikan begitu banyak cinta untuknya. Gi-beom memutuskan untuk menyusul ke Hainan. Karena di dalam surat yang dikirim terdapat foto tempat ia dan Gong Ma-sung bertemu di Hainan. Gi-beom juga mendatangi kafe tempat ia dan Gong Ma-sung pertama kali bertemu. Di sana pelayan kafe memberikan Gi-beom sebuah kotak yang berisikan boneka dan surat dari Gong Ma-sung yang berharap Gi-beom tidak datang ke kafe tersebut, namun jika Gi-beom datang ia berharap Gi-beom bisa merasa nyaman duduk di kafe tersebut. Gi-beom bahkan berada di kafe tersebut sampai malam, dan membayangkan Gong Ma-sung sedang duduk di hadapannya. Gi-beom juga mengucapkan selamat tinggal untuk Gong Ma-sung di sana. Setahun berlalu, Gi-beom akhirnya mendapatkan peran dalam sebuah drama. Ia akan bermain bersama Haim. Namun saat akan mulai syuting mereka menggunakan baju yang sama. Mereka berdua juga sama-sama tidak mau mengganti bajunya. Agar adil, akhirnya mereka membuat postingan yang memiliki tanda suka yang paling banyaklah yang berhak menggunakan baju tersebut.
Beberapa waktu pun berselang, akhirnya diumumkan hasil tanda suka terbanyak. Haim mendapat 967.056 tanda suka, sedangkan Gibem mendapat 995.631 tanda suka. Itu berarti Haimlah yang harus mengganti bajunya. Nama Tuan Yang pun semakin terkenal karena berhasil membuat Gibem kembali menjadi artis. Gibem bahkan berhasil mendapat banyak tawaran iklan. Kafe tempat Gong Masung membelikan Gibem tempat duduk juga ikut menjadi terkenal. Berkat Gibem yang sering datang dan duduk di sana, Ki Jon berhasil menjadi direktur eksekutif. Ia bahkan berencana menikah dengan Haim. Namun karena sebelumnya kalah dari Gibem, Haim memutuskan untuk batal pensiun dan menunda pernikahan mereka karena ia masih ingin menjadi artis. Gibem mengajak Ki Jon bertemu dalam rangka 1 tahun kepergian Gong Masung. Ternyata selama ini Gibem tinggal di rumah Gong Masung dan merawat semua tanaman dan barang-barang milik Gong Masung. Gibem dan Ki Jon masih sama-sama berharap bahwa Gong Masung bisa kembali. Gibem juga meminta izin untuk tetap berada di rumah itu dan menyimpan beberapa barang Gong Masung dan merubah desain interior rumah tersebut. Selama ini ia berusaha tidak merubah apapun, namun kini ia merasa 1 tahun sudah berlalu dan ingin merubah suasana. Ki Jon mengizinkan Gibem melakukan apapun yang ia mau. Ki Jon juga mengatakan bahwa kini ibunya dan Dr. Yun sudah mendapat balasannya. Ternyata ketiga bibi Gong Masung lainnya ditangkap polisi karena memukul sopir dan petugas keamanan mereka. Hal itu juga menyeret nama Ibu Ki Jon. Ibu Ki Jon berencana akan membayar orang yang telah membocorkan kasus yang dilakukan ketiga saudarinya. Namun orang tersebut adalah sekretarisnya sendiri, yang melaporkan mengenai kasus penyerangan, pelecehan verbal dan penuduhan berkelanjutan. Karena mendapat jaminan dari Ki Jon, sekretaris dari Ibu Ki Jon berani untuk melaporkan semuanya. Akhirnya Ibu Ki Jon datang ke kantor kejaksaan ditemani oleh Ki Jon, tapi ia menolak untuk masuk bersama Ki Jon ke dalam kantor kejaksaan. Jarang adik Gibem berhasil masuk menjadi pegawai negeri dan menjadi pegawai yang baik di kantor pemerintahan kota. Ia bahkan banyak mendapat bingkisan. Gibem mengajak ayahnya untuk pindah, namun ayahnya menolak karena merasa nyaman tinggal di sana. Saat kembali ke rumah Gong Masung, Gibem membaca jurnal milik Gong Masung. Namun menurut Gibem, di dalam jurnal tersebut Gibem tidak pernah melihat ada tulisan mengenai dirinya. Ia bahkan menanyakan hal tersebut kepada Ki Jon. Ternyata selama ini Gong Masung berada di desa penyembuhan dan menyimpan jurnalnya yang berisi tentang Gibem.
Walaupun kondisi Gong Masung tetap sama lupa dengan apa yang ia lakukan sehari sebelumnya, namun ia tidak lupa dengan sekretaris Yang Wojin, yang sekarang juga menjabat sebagai kepala divisi perencanaan perusahaan, namun tetap mengurus semua keperluan Gong Masung. Karena merasa bersalah kepada Gong Masung, Dr. Yun mengundurkan diri dari posisinya. Ia berniat pindah ke Amerika. Namun saat berada di Baltimore, ia menemukan Gong Masung dalam kondisi yang sangat tidak baik. Ia akhirnya membantu Gong Masung untuk pulih, bahkan membantu pengembangan desa penyembuhan. Kini kondisi Gong Masung kembali seperti 4 tahun yang lalu. Walaupun begitu, Dr. Yun yakin suatu saat Gong Masung akan kembali ingat kejadian apa yang telah ia perbuat kepada Gong Masung dahulu. Gong Masung mengajak sekretaris Yang ke toko buku. Setelah itu sekretaris Yang mengajak Gong Masung makan di sebuah restoran yang pernah mereka kunjungi dulu. Namun Gong Masung tidak mengingatnya. Setelah selesai makan, sekretaris Yang merasa sakit perut dan berniat untuk pergi mencari obat. Ia meminta Gong Masung untuk menunggunya. Gong Masung justru pergi berjalan-jalan sampai akhirnya tiba di kafe yang biasa Gibem datangi. Di sana Gong Masung melihat poster Gibem dan teringat saat ia memotret tangga di Hainan. Ia menggambar ingatannya itu di sebuah tisu, dan seorang pelayan datang mengatakan bahwa tempat yang Gong Masung duduki milik seseorang. Saat akan pindah tempat duduk, Gong Masung mendapat telepon dan bergegas pergi. Tidak lama kemudian Gibem datang ke kafe tersebut. Gibem terkejut melihat gambar yang tinggal di atas mejanya. Ia kembali pulang dan mencocokkannya dengan foto yang ada di ruangan Gong Masung. Gibem juga menceritakan hal tersebut kepada Nanjo. Namun Nanjo meminta agar Gibem tidak lagi mengingat hal tersebut. Dr. Yun datang menemui Ki-jon. Ia berterima kasih telah diberi kesempatan mengurus desa penyembuhan. Ki-jon berterima kasih berkat Dr. Yun desa penyembuhan bisa berjalan. Saat Gong Masung sedang berkonsultasi dengan Dr. Yun, ia menceritakan perasaannya saat melihat poster Gibem. Sekretaris yang datang mengatakan bahwa ada seseorang yang datang untuk bertemu dengan Dr. Yun. Dr. Yun mengajak Gong Masung untuk ikut karena itu merupakan tamu untuk Gong Masung. Saat keluar, Gong Masung melihat Ki-jon. Ki-jon berpikir Gong Masung melupakan dirinya. Namun syukurnya Gong Masung tidak melupakan Ki-jon. Lokasi syuting Gibem dilakukan di desa penyembuhan. Gibem juga diminta untuk berjalan-jalan sendiri sambil direkam menggunakan drone. Saat sedang berada di dekat air mancur, Gibem bertemu dengan Gong Masung.
Sayangnya Gong Ma-sung tidak mengingat Gi-beom. Namun saat Gi-beom menyebutkan namanya, Gong Ma-sung akhirnya ingat karena selama ini ia masih terus membaca jurnal miliknya yang berisi tentang Gi-beom. Akhirnya mereka menikah. Namun karena gangguan ingatan yang dimiliki Gong Ma-sung, ia selalu lupa bahwa ia dan Gi-beom telah menikah. Ia bahkan sudah 4 kali mengadakan acara pernikahan bersama Gi-beom dalam jangka waktu 1 bulan. Itulah akhir dari drama Korea Devilish Joy. Sekian video kali ini. Saran dan ide bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin rajin untuk upload video drama lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.